saya mau mengajarkan satu senjata yang dimiliki oleh setiap umat Tuhan yang hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Namun seringkali iblis itu mengaburkan dengan menaruh keraguan dalam hati setiap kita, setiap anak Tuhan, betapa dahsyatnya sebetulnya kuasa doa itu. Sehingga berangsur-angsur kita menjadi meragukan dan tidak mempercayai tentang potensi dari doa itu. Bahkan beberapa di antaranya mereka lebih mempercayai kuasa dunia dengan segala manifestasinya. Atau terkadang beberapa di antara mereka itu lebih mempercayai beberapa hamba Tuhan yang notabene memiliki di dalam pikiran mereka, doanya manjur, punya kuasa. Padahal nanti kita akan belajar bahwa poin untuk suatu kuasa di dalam doa itu Tuhan nyatakan adalah manusia biasa dan perlu ketekunan. Kita akan lihat dasar firman-Nya Tuhan dulu, Yakobus 5 ayat 16b dan 17. Tolong ditayangkan PowerPoint-nya. Di dalam Yakobus 5 ayat 16b dan 17 dikatakan, doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Eli adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Saya ambil juga di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, dikatakan doa orang yang menuruti kemauan Allah mempunyai kuasa yang besar. Elia sama-sama manusia seperti kita. Ia berdoa dengan sungguh-sungguh supaya hujan tidak turun, maka hujan pun tidak turun selama 3,5 tahun. Kalau kita perhatikan apa yang saya tayangkan ini, perhatikan yang saya warnai dengan merah, itu adalah nanti unsur-unsur di dalam kuasa doa. Sekali lagi di sini dikatakan doa orang benar. Kemudian manusia biasa. Berikutnya bersungguh-sungguh berdoa. Dan yang keempat itu menuruti kemauan Allah. Ayat yang kedua kita akan baca di dalam Markus 11 ayat 24. Di sini firman Tuhan katakan, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Di terjemahan dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, sebab itu ingatlah ini, apabila kalian berdoa dan minta sesuatu, percayalah bahwa Allah sudah memberikan kepadamu apa yang kalian minta, maka kalian akan menerimanya. Saya akan coba dengan contoh-contoh di dalam Alkitab, kemudian aplikasi yang kita sudah lakukan di dalam kehidupan, baik dari saya maupun dari beberapa jemaat yang sudah mengalami ini. Jadi sebetulnya kalau kita perhatikan dari dasar firman Tuhan, unsur kuasa doa itu menjadi sesuatu, doa itu menjadi sesuatu yang dahsyat. Itu ada 5. Saya mencatat ada 5 dari Yakobus 5 ayat 16b, 17 dan ayat Markus 11 ayat 24. Ada 5. Coba kita perhatikan ayat ini. Doa orang benar. Jadi poinnya itu harus ada, pelakunya itu adalah orang benar. Yang dimaksud orang benar itu siapa? Adalah orang yang menghidupi firman, orang yang melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan. Bukan berarti orang Kristen aja tetapi dia tidak melakukan firman, tidak ada kuasanya. Kita ingat bagaimana anak-anak Skewa yang dia menggunakan nama Yesus tetapi dia tidak menghidupi firman, akhirnya dia ditelanjangin oleh iblis. Jadi di sini poin yang paling utama itu adalah orang benar, orang yang menghidupi firman. Bukan berapa lama kita menjadi Kristen, bukan berapa lama kita mengikuti Tuhan. Patokannya bukan berapa lama kita melayani Tuhan, tapi orang berapa lama kita menghidupi firman. Untuk kita menjadi orang benar, kita harus menghidupi firman, kita harus melakukan firman Tuhan. Itu kunci yang pertama. Unsur yang kedua dikatakan Elia manusia biasa. Di sini dikatakan Elia manusia biasa. Kalau kita lihat ceritanya, Elia ini ada di sungai Kerit, dia yang berdoa 3,5 tahun tidak turun hujan dan embun. Itu adalah Elia yang pertama kali.
Pertama kali dia mengikuti Tuhan, dia melakukan kehendak Tuhan. Itu pertama kali dia sebelum dia bertemu dengan 450 Nabi Baal, belum dia mengatakan waktu ada anak buah dari pasukan raja yang menemui dia katakan api turun dari langit. Bukan Elia seperti itu. Tapi Elia yang dicatat di sini adalah Elia yang pertama kali, manusia biasa. Kenapa Tuhan tulis firman ini? Supaya mengingatkan setiap kita itu adalah manusia biasa. Tidak lebih hebat daripada yang lain. Manusia biasa. Tetapi di poin ini saya mau tekankan, Tuhannya yang luar biasa. Kita ini biasa, tetapi Tuhannya yang luar biasa. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, bersungguh-sungguh berdoa. Bersungguh-sungguh berdoa memiliki ketekunan. Kadang orang ini dia sudah jalurnya betul. Apa yang dia langkah-langkah sudah betul, tetapi dia tidak tekun. Tidak bisa jadi. Butuh ketekunan. Yang poin yang keempat, menuruti kemauan Allah. Itu di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan sesuai kehendak Allah. Jadi doa itu harus sesuai dengan kehendak Allah. Kalau sesuai dengan kehendak kita berarti untuk kepentingan kita, untuk kesombongan kita. Tapi kalau kita melakukan sesuai dengan kehendak Allah, ujung-ujungnya untuk kemuliaan Tuhan. Dari poin yang keempat ini, kuncinya sebetulnya adalah Yohanes 15 ayat 7. Tolong next berikutnya. Ya, ini saya cantumkan di dalam terjemahan bahasa NIV dikatakan, saya paling suka ayat ini. If you remain in me and my words remain in you, ask whatever you will, ask whatever you wish, and with it will be given you. Artinya apa? Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Kuncinya apa yang kita inginkan, apa yang kita doakan itu sesuai dengan kehendak Allah. Artinya apa? Manunggal, menjadi satu. Jadi apa yang kita pikirkan, apa yang kita kemudian dalam bentuk permintaan kita kepada Tuhan, itu pasti sesuai dengan kehendak Tuhan. Oleh karena itu kita perlu hidup di dalam firman setiap hari, setiap saat. Kalau kita seringkali bergaul dengan Tuhan, kita membangun hubungan intim dengan Tuhan setiap hari, setiap saat, maka apa yang kita inginkan itu pasti sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau anak-anak, kita bicara anak-anak, apa yang dia lihat, dia inginkan, itu anak-anak. Besok pun akan berubah. Tetapi semakin dewasa, orang itu dia semakin memperhitungkan apa yang dia minta itu sesuai dengan kebutuhannya. Artinya, kalau seseorang minta sesuatu, dia akan sesuai dengan kehendak Tuhan. Apakah Tuhan itu inginkan untuk dia lakukan? Kalau dia hanya untuk kesombongan, untuk kebanggaan, itu tidak akan sesuai dengan Tuhan. Jadi ini butuh tingkatan-tingkatan kedewasaan di dalam pengenalan oleh Tuhan. Oleh karena itu, bagaimana kita bisa menjadi satu, manunggal dengan Tuhan, mengerti kehendak Tuhan, itu kalau kita selalu bergaul dengan Tuhan, kita selalu melakukan firman-Nya, kita selalu mempelajari apa yang menjadi kesukaan Bapa kita, maka apa yang kita doakan itu nanti akan sesuai dengan kehendak Tuhan. Poin yang kelima, ini yang paling penting. Percaya yang bagaimana? Saya katakan seringkali adalah percaya yang 100%. Bukan 20-70. Markus 11 ayat 24 ini adalah awal ayat di mana Tuhan ajarkan satu kebangunan iman saya kepada Tuhan. Nanti melalui kesaksian kita akan tahu. Kalau kita lihat ayat ini betul-betul luar biasa. Sebelum ayat 22-nya, di ayat 22 dari Markus 11 itu have faith in God. Seringkali saya katakan have faith in God, itu milikilah iman. Iman yang apa yang kita miliki adalah iman yang penuh, percaya penuh. Baru ayat 23 kita bisa akan memindahkan gunung-gunung. Dan ayat 24 yang kita baca tadi itu ayat yang luar biasa. Bagaimana Tuhan itu ingin bahwa kita karena itu aku berkata kepadamu apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Ayat ini berbicara pada saat ini kita melangkah dengan iman. Bukan berarti apa yang kita doakan sudah di tangan kita, tetapi kita percaya dengan iman melalui apa yang kita doakan
itu pada waktunya itu akan terjadi. Ya, jadi ada 5 unsur. Pertama itu harus pelakunya itu harus orang benar, orang yang hidup dalam kebenaran. Yang kedua itu manusia. Seperti kita ini biasa semua, tidak ada yang lebih. Tetapi Tuhannya yang luar biasa. Yang ketiga itu memiliki ketekunan. Ini paling penting juga. Yang keempat sesuai dengan kehendak Allah, bukan kehendak kita. Dan yang kelima itu memiliki kepercayaan penuh. Saya mulai coba dengan tokoh dalam Alkitab, cerita dalam Alkitab. Beberapa tokoh Alkitab itu mengalami mujizat kemenangan atas musuh, bukan karena dengan kekuatan angkatan perangnya, bukan karena strategi perangnya yang diterapkan, bukan karena pengalaman yang dimiliki, bukan karena pasukannya yang begitu hebat, tetapi kemenangan itu justru diperoleh lewat doa. Contoh di dalam Keluaran 17 itu bagaimana Yosua mengalahkan bangsa Amalek. Itu bukan karena Yosua hebat, bukan karena pasukan yang dibawa itu hebat. Dan jelas di cerita itu kita lihat pada saat Musa mengangkat tangannya, artinya dia bersyafaat, maka kemenangan ada di pihak Israel. Tapi begitu Musa mulai turun tangannya karena kelelahan, maka pasukan dari Yosua mengalami tekanan dari musuh. Dan oleh karena itu Harun dan Hur yang menopang supaya tangan Musa ini tetap bisa terangkat dan kemenangan itu diraih oleh Yosua. Dari cerita ini jelas bahwa kemenangan Yosua bukan karena dia pandai, punya strategi jitu dalam perangan, bukan karena pasukannya hebat, tetapi karena doa yang dinaikkan. Dari cerita itu jelas bahwa ada sekelompok orang benar yang berdoa, sehingga kemenangan itu diraih. Kemudian ada juga tokoh di dalam Alkitab yang terbelenggu dan ditempatkan dalam suatu penjara dengan penjagaan yang ketat, bisa terbebas dari belenggu yang mengikatnya dikarenakan ada sekelompok orang biasa yang berdoa bagi Petrus yang ada di dalam penjara, sehingga Tuhan melakukan mujizat, terlepaslah yang bersangkutan dari belenggu yang mengikatnya. Bahkan satu doa bisa memberikan kekuatan, pemulihan, mujizat, kesembuhan secara total. Saat dokter katakan angkat tangan, tetapi karena ada orang-orang yang berdoa, sehingga ada Tuhan nyatakan mujizat atas orang yang sakit. Ada juga yang tertulis pada awalnya dia adalah seorang wanita yang mandul. Namun karena dia tekun berdoa, meminta dan memohon kepada Tuhan, yang di awalnya ditulis dia adalah seorang perempuan yang mandul, yang tidak punya anak. Tetapi karena dia tekun berdoa, akhirnya Tuhan buka kandungan itu dan mujizat itu terjadi. Jadi kuncinya semuanya karena ada orang benar yang berdoa kepada Tuhan yang hidup dan bertekun. Cerita yang pertama dalam tokoh Alkitab ini adalah sebuah kisah yang diceritakan di dalam Kisah Para Rasul pasal 12. Nanti dibaca di rumah dengan perikop judulnya Yakobus mati, Petrus dilepaskan dari penjara. Dari sini kita lihat bahwa tercatat bahwa Herodes bertindak keras terhadap umat-umat Tuhan, pengikut jalan Tuhan. Yakobus saudara Yohanes dibunuh dengan pedang, dan kemudian Herodes dan pasukannya menahan Petrus, yang nanti akan diadili pada saat setelah Paskah, karena hari itu adalah hari raya roti tidak beragi. Tujuan daripada Herodes membunuh Yakobus dan membuat umat Tuhan itu menjadi takut, untuk tujuannya untuk menyenangkan orang Yahudi. Sewaktu Petrus dalam penjara, dia dijaga dengan pasukan yang cukup ketat, 4 regu. Setiap regu ada 4 orang pengawal. Dan belum lagi Petrus kedua tangannya itu dibelenggu. Dan Alkitab mencatat pada saat kejadian itu bersamaan, ada sekelompok jemaat yang tekun berdoa kepada Allah untuk Petrus yang sedang dalam penjara. Pada tengah malam, pada saat Petrus sedang tidur di antara 2 prajurit dengan kondisi tangan terbelenggu, tiba-tiba seorang malaikat Tuhan datang dan menepuk pundak Petrus
dan membangunkannya. Bersamaan dengan itu, gugurlah rantai yang membelenggu tangan Petrus. Dan kemudian malaikat ini menuntun Petrus untuk melewati pengawalan demi pengawalan. Empat regu dilewati oleh malaikat tanpa ada reaksi dari para penjaga ini. Sampai akhirnya Petrus keluar. Petrus merasa bahwa apakah ini dia mimpi, apakah ini dia penglihatan yang dia alami. Setelah dia menekan dari salah satu tubuhnya, dia merasakan bahwa ini bukan mimpi, tetapi sungguh-sungguh Tuhan mengirimkan malaikatnya untuk menolong dia keluar dari penjara. Setibanya dia keluar dari pintu penjara, kemudian Petrus menuju ke rumah Maria, ibu Yakobus. Pada waktu dia menuju ke rumah itu, dia menggedok pintu gerbang. Ada perempuan yang bernama Rode keluar. Dia melihat Petrus. Tapi karena sebegitu gembiranya, dia tidak membukakan pintu gerbang itu. Dia masuk ke dalam dan menceritakan kepada mereka yang sedang berdoa, mereka yang sedang mendoakan Petrus, bahwa Petrus ada di depan pintu. Setelah Petrus masuk, Petrus menceritakan bagaimana Tuhan memberikan pertolongan sehingga dia bisa keluar dari penjara, dari penjagaan yang ketat 4 regu. Setiap regu ada 4 orang prajurit. Bagaimana Tuhan menolong, mengirimkan malaikatnya untuk membebaskan Petrus dari penjara. Kenapa Petrus ini bisa keluar? Ini karena ada orang-orang yang berdoa. Apakah orang-orang berdoa itu yang orang hebat-hebat? Tidak. Mereka adalah jemaat-jemaat Tuhan yang cinta Tuhan, yang selama ini mereka berkumpul berdoa. Dan saat itu mereka bersatu hati berdoa untuk supaya Petrus bisa dilepaskan. Karena mereka tahu bahwa nanti hukuman yang akan dijatuhkan pada Petrus adalah hukuman mati, seperti apa yang dialami oleh Yakobus. Oleh karena itu mereka bersatu berdoa dengan tekun, sehingga Tuhan kirimkan malaikatnya. Akhirnya mereka keluar dari, Petrus ini keluar dari penjara. Kisah yang kedua di dalam Alkitab, ini adalah ada seorang laki-laki dari pegunungan Efraim bernama Elkana, dari keturunan Efraim, mempunyai 2 orang istri, Hana dan Penina. Dalam awal kisah ini ditulis bahwa Penina mempunyai anak, sedangkan Hana tidak, alias mandul. Setiap tahun keluarga ini pergi ke Silo untuk mempersembahkan korban. Yang menjadi imam di sana waktu itu adalah Imam Eli. Karena kandungannya yang tertutup tahun demi tahun, setiap kali ke rumah Tuhan untuk mempersembahkan korban, Penina selalu menyakiti hati Hana, sehingga membuat dia tidak mau makan. Di sisi lain, dengan kondisi yang dialami oleh Hana, Elkana sebagai suaminya sangat menyayangi Hana. Dengan kesedihan hati, Hana tetap bertekun berdoa. Di ayat 12 dikatakan bertekun berdoa. Jadi Hana menyadari bahwa dia tidak bisa memiliki anak karena kandungannya tertutup. Tetapi Hana tetap memohon-mohon kepada Tuhan, berdoa dengan tekun, dan setiap tahun pada saat keluarga mereka mempersembahkan korban di Silo, Hana tidak pernah berhenti untuk memohon kepada Tuhan. Dan pada saat itu pun Hana juga meminta dan bernasar bahwa kalau anaknya ini nanti akan lahir anak laki-laki, itu akan dipersembahkan kepada Tuhan. Dan lewat ketekunannya, akhirnya Tuhan membuka kandungan Hana, sehingga Hana bisa melahirkan seorang putra yang diberi nama Samuel. Bahkan nama Samuel ini artinya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Dari cerita ini apa yang kita bisa ambil? Hana punya masalah di dalam hal kandungan, di mana dia tidak bisa mempunyai anak. Dan di Alkitab ditulis kandungannya ditutup Tuhan. Tetapi karena Hana bertekun berdoa, tidak pernah henti-hentinya dia meminta pada Tuhan, akhirnya Tuhan nyatakan doa yang dilakukan dengan tekun dan sepenuh hati percaya kepada Tuhan, saatnya Tuhan buka di dalam kehidupannya. Markus 11 ayat 24 itu adalah ayat awal bagaimana saya belajar tentang namanya
kuasa doa tentang namanya iman itu di dalam Tuhan. Pada waktu itu kami mulai satu pelayanan PD di tempat ini ya. Waktu itu bersamaan dengan itu saya juga bekerja di satu perusahaan di luar kota, di mana dalam satu minggu itu kadang-kadang saya harus bawa uang tunai karena untuk membeli bahan-bahan yang untuk diekspor. Lah oleh karena itu saya doa, Tuhan, dimulai dengan satu kebutuhan. Tuhan, saya butuh kendaraan, mobil baik untuk bekerja maupun untuk pelayanan mengangkut beberapa orang yang ikut di dalam persekutuan doa itu. Dan lewat doa itu saya berdoa, akhirnya Tuhan jawab membolehkan. Kemudian saya mulai bergumul, kendaraan apa yang pas untuk awal mula itu. Dan akhirnya melalui pergumulan doa lihat saat teduh tiap pagi, akhirnya Tuhan taruh sesuatu, Roh Kudus taruh sesuatu untuk saya minta tipe dari kendaraan ini. Dan lewat itu beberapa bulan kemudian akhirnya Tuhan jawab. Kendaraan yang kita minta itu, yang kami minta itu, Tuhan akhirnya berikan. Jadi dimulai dengan ada satu kebutuhan. Kemudian kita harus istilahnya mengklarifikasi atau mencocokkan apakah ini sesuai dengan kehendak Tuhan apa enggak. Dan kami memang waktu itu saya katakan bahwa Tuhan ini untuk kebutuhan baik pekerjaan maupun pelayanan. Jadi bukan untuk kesombongan atau pamer atau segala enggak. Tapi lewat pergumulan itu akhirnya saya waktu itu Tuhan katakan oke, dan saya mulai percaya. Tuhan, saya percaya kendaraan ini ada. Saya katakan itu setiap hari, setiap saat. Padahal kondisi kendaraan itu belum ada, tapi saya percaya itu ada. Dan lewat waktu akhirnya kendaraan itu bisa saya terima. Jadi poinnya kita harus sesuai dengan kehendak Tuhan, kemudian kita harus bertekun dan kita percaya bahwa waktunya Tuhan akan berikan. Di gereja ini saya bangga dengan dua orang ini yang luar biasa. Dia seorang biasa, tetapi mungkin orang-orang katakan itu bukan orang rata-rata, mungkin di bawah. Tetapi saya lewat pengalaman yang dilakukan oleh mereka berdua ini, saya sungguh bangga bahwa memiliki partner kerja di gereja ini. Satu orang pemuda ini, dia bukan seperti kita orang-orang biasa. Dia memiliki kelemahan karena satu penyakit yang diderita pada waktu dia masih kecil. Tetapi yang saya lihat kelebihannya, dia adalah memiliki ketekunan berdoa. Dia tidak akan tidur malam itu sebelum dia menyelesaikan doa-doanya. Pada waktu orang tuanya punya depot, setiap pagi dia mendoakan menu-menu dari yang ada disediakan depot orang tuanya ini. Kemudian keluarga dari ini, teman-teman dari orang tuanya tahu bahwa anak ini punya kelebihan di dalam doa. Sehingga setiap dia famili atau keluarga dari orang tuanya ini punya masalah, dia selalu titip pada pemuda ini untuk supaya didoakan. Dan itu mereka lihat apa yang dinaikkan oleh doa anak muda ini, Tuhan jawab. Satu saat dia butuh untuk HP touchscreen. Dia ngomong kepada mamanya. Mungkin bahasanya kita tidak kenal dengan apa yang dia ucapkan, tetapi dia katakan pada mama, HP yang bisa digoyang-goyang dengan tangan ini. Sampai satu saat ayahnya bekerja, dia dapat satu bonus, dapat satu berkat. Dia tanya pada mamanya, untuk apa HP berkat ini? Terus mamanya bilang, anakmu yang tertua pengen punya HP touchscreen. Akhirnya mereka belikan. Dan itu terus berlanjut. Keluarga ini butuh satu kendaraan, mobil yang bisa dipakai. Selama ini mereka punya hanya pick up. Dan lewat doa tekun dari anak ini, 2 tahun dia berdoa. Dan akhirnya Tuhan berikan berkat mobil itu.
sehingga mereka bisa berkeluarga, bertamasya. Hari Selasa kemarin mereka ikut bersama kita. Dia adalah Ricky. Orang lihat dia punya kekurangan, tetapi dia miliki doa tekun dalam doa. Setiap dia dalam ibadah, dia tidak akan pulang kalau tidak minta didoakan oleh kami. Itu kelebihannya. Dan impartasi itu betul-betul terjadi di dalam hidupnya. Orang yang anggap dia biasa, mungkin di bawahnya. Tetapi waktu saya dengar ceritanya ini, saya bangga bahwa betul-betul dia percaya bahwa Tuhan bisa juga menjawab doanya. Mungkin kata-katanya kita tidak bisa mengerti, tetapi karena ketulusan hatinya dia berdoa dengan sungguh-sungguh, dia memiliki talenta yang hanya orang-orang tertentu biasa tahu, termasuk keluarga dari teman-teman mamanya. Kalau setiap mereka punya masalah, dia selalu titip doa supaya anak ini mendoakan. Dan hebatnya anak ini, kalau dia belum selesai doa, dia tidak akan tidur malam. Dan itu dia lakukan, dan Tuhan pakai dia secara luar biasa. Yang kedua, dia adalah pelayan Tuhan tempat sini. Dia profesinya hanya seorang pembantu rumah tangga. Tetapi dia punya kelebihan. Dia selalu menyediakan waktunya untuk berdoa syafaat setiap hari Sabtu. Tidak ada seorang pengurus yang pernah peduli untuk ikut ambil bagian di dalam doa syafaat. Tetapi dia dengan setia ikut di dalam doa syafaat. Mungkin 1-2 orang pengurus yang mau menyediakan waktunya, tapi itu pun tidak rutin. Dan Mbak Sum ini, dia dengan setia, dia berdoa. Pada menjelang tahun yang lalu, dia punya keinginan, dan itu Roh Kudus taruh dalam hatinya, untuk supaya gedung ini lunas sebelum waktunya. Dia yang dengan setiap Sabtu dia berdoa, dan setiap hari dia berdoa minta kepada Tuhan supaya gereja ini hutangnya, pinjaman itu segera lunas. Dan itu dengan setia dia lakukan. Dan betul-betul Tuhan jawab. Sebelum waktunya, itu kita bisa melunasi. Menjelang pelunasan itu, banyak orang-orang yang Tuhan kirimkan untuk mengirimkan dana untuk menyelesaikan. Dan yang luar biasa, Tuhan perlengkapi bendahara tempat ini dengan caranya sehingga bisa melunasi, sehingga banyak menghemat biaya bunga yang harus kita bayarkan kepada bank. Itu karena pelunasan yang dipercepat, kita bisa hemat luar biasa. 2 orang yang saya katakan ini adalah 2 orang yang biasa kalau dibandingkan dengan setiap kita. Tetapi 2 orang ini melakukan dengan setia akan panggilannya. Yang menjadi pertanyaan, kita yang seharusnya punya lebih, tetapi kita tidak pernah gunakan itu untuk dipakai untuk kemuliaan Tuhan. 2 orang yang doanya, tetapi Tuhan karena bukan Tuhan melihat latar belakang, bukan Tuhan melihat profesinya, bukan Tuhan melihat pendidikannya, bukan Tuhan melihat kepandaiannya, tetapi doa yang tulus yang dinaikkan itu menjadi doa yang penuh kuasa. Untuk itu pagi ini saya tekankan, setiap kita punya senjata yang luar biasa di dalam doa. Tetapi seberapa banyak yang kita pakai untuk dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Mereka berdua lakukan dengan sungguh-sungguh. Mereka memikirkan tentang proyeknya Tuhan. Dan kami melihat kebutuhan mereka berdua pun Tuhan penuhi. Prinsip yang pernah saya katakan, pada saat kita memikirkan proyeknya Tuhan, maka kebutuhan kita Tuhan akan selesaikan juga. Itu yang luar biasa dari 2 orang ini, karena mereka punya tekun. Mereka sederhana, tetapi mereka punya hati untuk Tuhan. Biar kesaksian ini boleh menggugah yang lain untuk terpanggil melakukan apa sesuatu untuk Tuhan. Kisah berikutnya adalah kisah nyata. Ada seorang pelayanan dokter
di pedalaman di Papua. Dia melayani di pedalaman Papua, dia dipanggil sebagai seorang tenaga medis, seorang dokter. Dia dokter yang takut akan Tuhan dan setia dalam melayani Tuhan. Satu saat dia diminta kehadirannya. Ada seorang utusan dari desa tetangga datang ke tempat tinggalnya dia untuk meminta pertolongan dari dokter ini karena ada seorang pasien yang sedang kondisi gawat di desa tetangganya. Tanpa berpikir panjang, dokter ini merasa terpanggil untuk menolong orang yang sedang kondisi yang membutuhkan pertolongan medis. Maka dia berangkat ke desa tetangga. Padahal malam itu adalah sudah larut malam, tengah malam. Sudah sangat larut. Setibanya di desa seberang, dia melakukan fungsi dan tugasnya sebagai seorang tenaga medis. Dan dia bersyukur karena dia datang tepat pada waktunya. Sehingga pasien ini bisa tertolong. Dia sungguh bersyukur di dalam perjalanan yang dia mengucap syukur. Karena Tuhan memberikan berkat kepandaian talenta sebagai seorang medis. Dia bisa menolong orang yang membutuhkan. Di dalam perjalanan pulangnya, tiba-tiba dia dicegat oleh sekelompok orang yang ingin berbuat jahat terhadap dia. Di dalam ketidakberdayaannya, Tuhan berikan pertolongan. Muncul 11 orang yang ada di sekitarnya, sehingga beberapa orang yang ingin berbuat jahat terhadap dia dikalahkan, lari, karena mereka kalah dalam jumlah. Itu dia saksikan esok minggunya di dalam satu gereja di mana dia melayani di gereja tersebut. Pada saat dia menyaksikan tentang pertolongan Tuhan yang luar biasa, yang lewat tiba-tiba Tuhan kirimkan 11 orang yang ada di sekelilingnya. Ada seorang jemaat, kemudian dia bertanya kepada dokter yang bersaksi ini. Ditanya, hari apa kejadiannya dan jam berapa? Kemudian dokter ini menyebutkan hari dan jam kejadian. Terus jemaat ini berkata, pada malam itu, pada jam itu, Tuhan taruh sesuatu, Roh Kudus taruh sesuatu di dalam hatinya untuk berdoa. Dia tidak tahu apa yang dia lakukan, tapi dia mengajak teman-temannya segereja untuk berdoa untuk sesuatu yang Roh Kudus taruh di dalam hatinya. Dan mereka bersungguh-sungguh berdoa. Pada saat mereka bersungguh-sungguh berdoa, ada satu beban yang Tuhan taruh di dalam hati jemaat ini. Saat itu pun Tuhan menjelmakan 11 orang pendoa syafaat ini bisa hadir di tengah-tengah dokter yang membutuhkan pertolongan. Apakah itu suatu kebetulan? Tidak. Itu adalah doa syafaat yang dinaikkan oleh sekelompok orang biasa yang Tuhan bisa ubahkan menjadi satu pertolongan bagi orang yang membutuhkan. Doa itu sangat besar kuasanya. Namun kita seringkali malas, tidak punya waktu, tidak punya beban. Bahkan kita merasa masalahku masih banyak yang harus diselesaikan. Ketika kita mengingat seseorang sahabat lama atau keluarga, kita pikir itu hanya kebetulan saja. Padahal itu harusnya kita berdoa. Karena kalau Tuhan taruh sesuatu beban, baik itu ada dalam pikiran kita, di dalam hati kita harus lakukan. Saya seringkali mendengar kesaksian dari Pak Joni. Kadang-kadang Tuhan taruh seseorang, bahkan orang itu sudah lama tidak berjemaat di sini. Dia sudah pindah ke luar pulau karena bekerja. Pada waktu Tuhan taruh sesuatu dalam pikirannya, dia mendoakan orang ini tanpa memikirkan hal yang lain. Dan itu seringkali dia lakukan di dalam kehidupannya. Yang menjadi pertanyaan bagi kita, apakah kita juga lakukan hal itu? Panggilan sesuatu untuk doa, orang yang membutuhkan, itu kadang-kadang Tuhan taruh di dalam hati seseorang untuk kita lakukan.
Yang menjadi pertanyaan faktor berikutnya adalah maukah kita melakukan atau tidak. Kalau kita bisa melakukan seperti seorang pendoa Syafat ini, yang Tuhan taruh satu beban dan dia melihat bahwa Tuhan bisa berperkara secara ajaib, secara luar biasa karena ketaatannya dia berdoa. Sebagai penutup, saya akan cerita. Cerita ini pernah saya sampaikan, tapi saya selalu terkesan dengan cerita ini. Doa dari anak-anak panti. Ada seorang pengusaha sukses jatuh di kamar mandi dan akhirnya dia kena stroke. Sudah 7 malam dia dirawat di rumah sakit di bagian ICU. Di saat orang terlelap dalam mimpi malam, dalam dunia roh seorang malaikat menghampiri si pengusaha ini yang terbaring tak berdaya. Malaikat ini memulai pembicaraan. Kalau dalam waktu 24 jam ada 50 orang yang berdoa buat kesembuhanmu, maka kamu akan hidup. Dan sebaliknya jika dalam 24 jam belum terpenuhi ada 50 orang yang berdoa, artinya engkau meninggal dunia. Kemudian dalam hati pengusaha ini merasa yakin, karena dia pikir untuk mencari 50 orang itu bagi dia mudah. Setelah itu malaikat pun pergi dan berjanji akan datang 1 jam sebelum batas waktu yang disepakati. Tepat pukul jam 11 malam, malaikat kembali mengunjunginya. Dengan antusiasnya si pengusaha bertanya, apakah besok aku sudah pulih? Pastilah banyak orang yang berdoa buat aku. Jumlah karyawan aku punya itu 2000 orang. Bahkan lebih. Jadi kalau hanya cari 50 orang, itu sangat mudah dan tidak sulit. Dengan lembut malaikat itu berkata, anakku, aku sudah berkeliling mencari suara hati yang berdoa buatmu. Tetapi sampai saat ini, baru 3 orang yang berdoa dengan suara hati yang sungguh-sungguh kepadamu. Sementara waktu tinggal 1 jam. Rasanya mustahil kalau dalam waktu dekat ini ada 50 orang yang berdoa buat kesembuhannya. Tanpa menunggu reaksi dari si pasien ini, malaikat kemudian membuka layar berupa TV. Siapa 3 orang yang berdoa? Itu adalah istrinya dan kedua anaknya yang kecil, masih kecil. Di layar terlihat wajah duka dari sang istri. Yang di sebelahnya ada 2 anak kecil, putra-putrinya yang berdoa dengan kusuk. Dan tampak ada tetesan air mata di pipi mereka. Kata malaikat, aku akan memberitahukanmu kenapa Tuhan rindu memberikanmu kesempatan kedua. Itu karena doa istrimu yang tidak putus-putusnya berharap akan kesembuhannya. Kembali terlihat di mana si istri sedang berdoa dengan tekun sambil berkata, Tuhan, aku tahu kalau selama hidupnya suamiku bukanlah suami atau ayah yang baik. Aku tahu dia sudah mengkhianati pernikahan kami. Aku tahu dia tidak jujur dalam bisnisnya. Dan kalaupun dia memberikan sumbangan, itu hanya untuk popularitas saja, untuk menutupi perbuatan yang tidak benar di hadapanmu. Tapi Tuhan, tolong pandang anak-anak yang telah Engkau titipkan pada kami. Mereka masih membutuhkan seorang ayah, dan hamba tidak mampu membesarkan mereka seorang diri. Dan setelah itu istrinya berhenti berkata-kata, tapi air matanya semakin deras mengalir di pipinya, yang kelihatannya kurus karena kurang istirahat. Di sini kita lihat ada pengakuan dosa mewakili dari orang benar kepada orang yang lagi terbaring sakit tidak berdaya. Melihat peristiwa itu, tampak terasa air mata mengalir di pipi pengusaha ini. Timbul penyesalan bahwa selama ini dia bukanlah seorang suami yang baik dan ayah yang menjadi contoh bagi anak-anaknya. Malam ini dia baru menyadarin betapa besar cinta istri dan anak-anaknya padanya. Waktu terus mengalir, waktu yang dia miliki hanya 10 menit lagi. Melihat waktu yang semakin sempit, semakin menangislah si pengusaha ini. Penyesalan yang luar biasa, tapi waktunya sudah terlambat. Tidak mungkin dalam waktu 10 menit ada yang berdoa
47 orang. 3 dari istri dan anaknya. Dengan setengah bergumam dia bertanya, apakah di antara karyawanku, kerabatku, teman bisnisku, teman organisasiku, tidak ada yang berdoa buatku? Malaikat ini menjawab, ada beberapa orang yang berdoa buatmu, tapi mereka tidak tulus. Bahkan ada yang mensyukuri penyakit yang kau derita saat ini. Itu karena selama ini kamu arogan, egois. Bukanlah atasan yang baik, bahkan kau tega memecat karyawan yang tidak bersalah. Si pengusaha ini tertunduk lemah dan pasrah. Kalau malam ini adalah malam terakhir buat dia, tapi dia minta waktu sesaat untuk melihat anak-anak dan istrinya yang setia menjaganya sepanjang malam. Air matanya bertambah deras ketika melihat anak yang sulungnya tertidur di kursi rumah sakit dan si istri yang kelihatan lelah juga tertidur di kursi sambil memangku si bungsu. Ketika waktu menunjukkan pukul 12, tiba-tiba si malaikat berkata, anakku, Tuhan melihat air matamu dan penyesalanmu. Kamu tidak jadi meninggal karena ada 47 orang berdoa buatmu tepat pukul 12 malam. Dengan terheran-heran dan tidak mempercayai si pengusaha bertanya, siapakah 47 orang yang berdoa? Sambil tersenyum si malaikat menunjukkan satu tempat yang pernah dia kunjungi bulan lalu. Bukankah itu panti asuhan? Kata si pengusaha pelan. Benar anakku, kau pernah memberi bantuan bagi mereka beberapa bulan yang lalu. Walau aku tahu tujuanmu saat itu hanya untuk mencari popularitas saja dan untuk mencari perhatian pemerintah dan investor luar negeri. Tadi pagi salah seorang dari anak panti ini membaca di koran kalau ada seorang pengusaha sukses terkena stroke dan sudah 7 hari di ICU. Setelah melihat gambar di koran dan yakin kalau pria yang sedang koma itu adalah pengusaha yang pernah datang ke panti asuhan dan memberikan sumbangan. Saat itu anak ini mengajak seluruh teman-temannya di panti itu untuk berdoa. Mereka jumlahnya 47 orang. Karena doa yang tulus dari orang anak-anak panti, manusia biasa, dan mereka bertekun berdoa untuk pengusaha ini, sehingga Tuhan jawab doa ini. Kuasa doa itu lahir lewat orang biasa yang berdoa, yang dengan tekun dan percaya doanya, itu Tuhan jawab. Yang menjadi pertanyaan bagi kita ini adalah orang-orang benar, anak-anak Tuhan. Sudahkah kita menggunakan senjata ini untuk menjadi satu doa yang penuh kuasa? Tetapi ataukah kita sibuk dengan hal-hal aktivitas yang lain sehingga kita melupakan, bahkan kita meremehkan tentang arti kuasa doa, bahkan kita mengaburkan. Di awal sudah saya katakan, kuasa doa itu adalah senjata utama orang benar, senjata utama anak-anak Tuhan. Namun seringkali iblis mengaburkan senjata ini dengan menaruh keraguan di dalam hati kita. Kita tidak mempercayai apakah doa yang kita naikkan itu Tuhan jawab. Poin yang mau saya katakan adalah seringkali kita tidak tekun akan doa yang kita naikkan. Kita seringkali tidak mempercayai Tuhan mampu melakukan segala sesuatu itu. Padahal melalui apa yang saya sampaikan, baik melalui tokoh Alkitab maupun kesaksian dari beberapa anak-anak tempat ini, yang dikatakan manusia biasa, tetapi mereka bisa melakukan sesuatu yang luar biasa. Karena kita punya Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Saya selalu tanamkan di dalam hati saya manusia biasa yang tidak bisa apa-apa, tetapi saya bisa melakukan sesuatu karena saya punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan tidak pilih dan tidak butuh orang yang terkenal, orang yang hebat. Tuhan pilih hati yang mau memberikan, berdoa, memberikan lututnya, berdoa dengan setia untuk kerajaannya, untuk orang-orang di sekitar kita, untuk kota dan bangsa ini. Tuhan cari pendoa-pendoa yang memberikan hatinya, yang memberikan lututnya, yang memberikan waktunya
untuk berdoa supaya rencana Tuhan bisa digenapi di muka bumi ini. Mari kita hampirin Tuhan.